positif punya gadget. Pertama, mempermudah komunikasi. Bagaimana cara mempermudah komunikasi? Kalau dia berada di sini, terus kita beradanya di Indopuro, bisakah kita berkata sama dia dengan suaranya? Enggak bisa. Maka lewat telepon lah bisa dengan suaranya, lewat SMS atau WA bisa dengan suaranya. Baik. Kalau WA kan sekarang sudah bisa. Bro, lanjut bro. Kan bisa sekarang. Dijawabnya, oke, lanjut. Nah, bisa juga. Ya. Yang kedua, menambah pengetahuan perkembangan teknologi. Janganlah jongkok pula. Kau ini tak betina. Alah mae. Kau laki-laki ku lahirkan dari bapak dan ibu kita. Aduh. Jangan jongkok pula. Ya, puasa ini puasa. Alasan puasa dari puasa tidak ikut di rumah nak. Dah. Teknologi contoh siapa yang punya komunitas motor di sini? Nah, kalau ada komunitas motor berarti pernah jumpa dengan saya. Karena Ustaz adalah ketua Al-Bikers Pesisir Selatan sekarang. Nah, besok kalau ada punya motor, besok komunitas motor SMA 1 Painan. Siapa yang pembinanya? Ustaz Zarmon. Wah, kan luar biasa saya itu. Siapa pembinanya? Ustaz Andre. Ustaz Andre nama hilang namanya. Awaknya undangnya Pak Imam masuk ke hari. Soalnya hari ini bahasanya karen tu bu. Tak bisa kemarin, tak bisa nanti. Jadi dia kalau nak kawan buat berangan tu mah. Nama hilang boleh. Tak faham. Dah, lanjut ya. Tentang perkembangan teknologi. Satu, persoalan tentang HP itu sendiri. Semua di dalam HP itu ada. Semua apa saja ada di sana. Di YouTube namanya, cari. YouTube TV Ijrah Tarusan. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tonton nanti TV Ijrah Tarusan. Apa namanya? TV Ijrah Tarusan. Anda akan tengok nanti Ustadz yang seperti ini di dalam itu lagi. Jangan lupa lakukan dengan persahabatan. Oke, ketiga, memperluas jaringan sahabat. Udah nggak nyatat, ketawa lagi. Miss, depan dikit miss. Ganteng amat anak saya yang satu ini. Kumisnya luar biasa, menggigit banget. Nah, yang dampak positif sudah, dampak negatif. Rusak mata, satu, efek radiasi. Rusak iman. Alah, sejak bila pula ada iman di dalam itu? Pertama, mengganggu perkembangan diri otak. Kenapa? Anda coba 1 hari 1 menit tak pegang HP. Di saat Anda tak sekolah, pusing enggak? Sampai-sampai mau tidur jam 3 sampai jam 4 pagi hanya gara-gara ngomong kayak gini doang. Diam, tak bicara sepatah apapun. Ngomong lagu itu, dia diam bagaikan sebuah dinding yang sunyi. Dia main terus. Begitulah kalau orang sudah kesepian. Coba ambil HP-nya bu, matikan wifi-nya. Onde, HP aku bisa nyelambik mah bu. Saya nyelambik mau bikin surang mah. Mangga aku dia nyelambik HP ini. Iya, pernah ya. Pernah nggak kalian? Makanya bermain itu bisa memberikan gangguan perkembangan otak kita. Anda nggak akan bisa fokus untuk belajar ilmu apalagi, karena Anda sudah fokus dengan game Anda. Apalagi game-game itu adalah game manajemen. Game itu bermanfaat bu. Satu, game perang. Apalah namanya game perang? Saya karena nggak apa? 4G. Ya itulah. Saya nggak pernah main itu. Kamu marah-marah pula sama saya. Cewek aja main itu. Astagfirullah. 4G. PUBG. Udah selesai. Saya nggak tahu main itu. Saya sejak dengan saya cobalah pegang-pegang HP. HP boleh pegang cuma satu, WA dengan orang yang disayang, ibu bapakmu. Lewat dari ibu bapakmu, coba nggak boleh ikut dengan saya lagi. Mau ke Medan ke Aceh nggak boleh ikut dengan saya. Ini
Bapaknya di rumah cangkul, Bu. Bulan puasa kayak yang ini minta apa? Assalamualaikum dedek. Aduh mak, ya Allah minta maaf ke dedek tu. Mangga ke dedek tu minta maaf? Tahu si tak kira indak ada dah. Pas baralek besok awak payah lu ke rumah ranggek dia. Canda, Bu. Jangan tersinggung ya, Bu. Memang sebenarnya itu. Dah mengganggu perkembangan otak. Kedua, efek radiasi mata. Apa penyakit yang diberikan HP? Pertama, apa tadi? Mana? Lupa waktu. Contoh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ang baik wajah tu, ajanan mana tukang azan gua baik. Coba ketika waktu azan berhenti, jangan sampai nanti orang yang main game bawa keranda anda sambil main game. Paham aja ya? Ya. Contoh, kalau bisa gunakan HP-mu untuk baca Al-Quran, cari-cari pelajaran. Contoh, Anda dengar kalimat ayat yang dibaca kawan Anda tadi, surat Al-Baqarah ayat 100. Berarti kan ribut nggak tahu kalian ya. Contoh, dia baca kayak gini. Nanti salah maaf ya saya. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Contoh satu. Kita ngambil nada kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tengokkan nada-nada. Maka Anda belajar naik katakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Anda ke Mekah, ketika Ustaz di Mekah, Anda pernah dengar enggak imam kayak gini? Allahu Akbar. Pernah kan? Terus ada pernah imam Mekah bilang gini, Allahu Akbar. Pernah enggak? Pernah kan? Ada lagi imam tu bilang Allahu Akbar. Betul kan? Pas dia baca imam, suaranya berubah. Ada metode. Maka belajarlah dari HP Anda tadi. Tengoklah imam-imam itu baca Al-Quran. Contoh, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu satu. Terus ada imamnya beda. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Benar enggak? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lagi imamnya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Betul enggak? Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ini gaya imam baca Quran. Anda bisa belajar dari HP. Maka mulai detik ini, mulai saat ini, gunakan HP untuk belajar. Contoh, Anda nggak tahu caranya berkomunikasi untuk berpuisi. Saya tunjukkan. Contoh, saya bikin puisi untuk SMA 1. Nun jam jauh di sana, ku tatap lelahnya seorang guru ketika dia memberikan sebuah pemahaman kepada jiwa yang rapuh. Aku bukanlah siapa-siapa di mata siapapun di dekat-dekat dimpingan mahrumah dan bahu-bahuku. Tapi guruku berkata, engkau adalah harapan bagiku dan harapan bagi bangsamu. Ketika aku berkata kepadanya,
Oh, dunia ini menghancurkan diriku. Dia lepas dan pergi tanpa aku tahu. Puisi lagi yang kedua. Kau yang duduk di situ. Ya, benar. Aku boleh senyummu, dari tatapanmu, dari senyum manismu, membuat hatiku gundah, gelisah, merana. Ingin aku memelukmu, tapi itu cuma bayangan dan khayalanmu.